Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai proses perancangan antarmuka. Yang pertama, apa itu user interface? Menurut Dennis Wixom dan Ruth, user interface sebagai bagian dari sistem di mana penggunanya melakukan interaksi dengan sistem tersebut. User interface ini melibatkan tampilan layar yang menyediakan navigasi sistem, tampilan formulir isian untuk menangkap data, dan juga laporan atau informasi yang dihasilkan sistem tersebut. Sederhananya, user interface atau antarmuka adalah tempat atau titik pengguna berinteraksi dengan sistem. Contohnya, misalkan halaman website yang berisi menu-menu navigasi, voice command, layar ATM, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsep usability. Istilah usability memiliki dua konsep utama. Yang pertama, perangkat lunak yang mudah digunakan, dan yang kedua, perangkat lunak yang dapat dipelajari. Usability, suatu sistem atau software dapat diukur, misalnya dengan sistem usability scale atau SUS. Semakin tinggi nilai SUS, berarti sistem tersebut semakin mudah digunakan dan semakin mudah untuk dipelajari. Selanjutnya, UI, UX, dan usability. User experience atau UX berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh pengguna setelah menggunakan aplikasi atau sistem, bahkan termasuk juga interaksi dengan organisasi yang menyediakannya. Seringkali, untuk menciptakan user experience atau UX yang baik, dibutuhkan usability yang baik pula. Sebaik-baiknya user interface atau UI adalah yang memiliki usability yang baik dan mampu menciptakan user experience atau UX yang baik pula. Selanjutnya yaitu prinsip perancangan antarmuka. Prinsip perancangan antarmuka dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, layout. Mendeskripsikan antarmuka haruslah dibagi menjadi beberapa kumpulan area atau wilayah yang konsisten dan sesuai fungsinya. Misalnya, header, sidebar, dan footer. Selanjutnya, content awareness. Pengguna perlu mengetahui di mana dia berada dan informasi apa yang ditampilkan. Selanjutnya, aesthetic. Seimbang antara fungsional dan keindahan penyajian informasi. Selanjutnya, usage level. Mudah digunakan dan mudah dipelajari. Selanjutnya, konsistensi pada user interface memudahkan user untuk menebak apa yang kira-kira dilakukan sistem sebelum mereka menjalankan sebuah fungsi. Selanjutnya, minimize user effort. Proses untuk menjalankan perintah tertentu harus sederhana. Kebanyakan perancangan user interface menerapkan aturan tidak boleh lebih dari 3 klik mouse untuk menjalankan fungsi tertentu pada sistem. Selanjutnya, proses perancangan user interface. Proses perancangan user interface secara umum dibagi dalam 5 proses. Bisa dilihat pada gambar, proses diawali dengan pahami pengguna. Selanjutnya, dibuatkan susunan interface-nya. Susunan interface ini dapat berupa sitemap atau daftar antarmuka yang digunakan oleh pengguna sistem. Berikutnya, menentukan standar dalam user interface. Standar dapat berupa warna, ukuran, tulisan, dimensi, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, buat prototype. Prototype ini lebih berfokus pada rancangan antarmukanya, bukan pada prototype dari sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu melakukan uji dan evaluasi. Selanjutnya, yang pertama, yaitu pahami pengguna. Bisa dilihat pada gambar Our Customer, terdapat beberapa tipe consumer. Mulai dari kelompok pertama yang hanya mencoba sistem sebentar, lalu pergi meninggalkannya, hingga kelompok yang tanpa ragu membeli layanan, berbayar setiap sistem melakukan update layanan. Yang kedua, buat susunan atau struktur interface.
Misalnya, kita membuat suatu sistem berbasis web, maka contoh struktur antarmuka yang dapat digunakan adalah bentuk peta halaman situs atau sitemap. Dengan kita membuat struktur user interface, kita akan mendapatkan gambaran apa saja antarmuka yang harus dibuat untuk sistem. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentukan standar. Standar merupakan sebuah aturan yang harus dipenuhi dalam setiap user interface yang dibuat. Standar bisa ditetapkan sendiri atau mengikuti best practice yang ada. Contoh standar seperti gunakan icon di sebelah kiri tombol menu, tidak menggunakan gambar yang panjang atau yang lebar, lebih kecil dari 300 pixel, tata letak untuk setiap halaman website adalah 70% lebar untuk sisi utama dan 30% lebar untuk sidebar di sebelah kiri. Dan ukuran font minimal adalah 12 pixel. Yang keempat, prototipe antarmuka. Prototype user interface harus bisa menggambarkan fungsi yang sebenarnya dari user interface tersebut. Prototype dimulai dengan membuat wireframe, bisa dalam bentuk low fidelity prototype atau high fidelity prototype. Selanjutnya, pengujian dan evaluasi antarmuka. Tujuan dari pengujian dan evaluasi adalah untuk memahami bagaimana dapat memperbaiki rancangan interface. Bentuk evaluasi interface yang umum dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, heuristic evaluation, evaluasi dengan membandingkan antarmuka yang ada dengan prinsip-prinsip atau standar yang digunakan, biasanya dengan checklist. Yang kedua, walkthrough evaluation, evaluasi dengan cara menelusuri setiap antarmuka yang dibuat satu persatu. Biasanya dilakukan pengguna dengan storyboard. Yang ketiga, interactive evaluation, dilakukan dengan meminta pengguna sistem melakukan skenario tertentu yang ditentukan oleh tim perangkat lunak. Dan yang selanjutnya yaitu formal usability testing, dilakukan dengan kondisi yang benar-benar mendekati kondisi sebenarnya. Biasanya dilakukan oleh pengguna sungguhan. Selanjutnya, contoh evaluasi dengan sistem usability scale atau SUS. Bisa dilihat pada gambar, terdapat beberapa pertanyaan SUS. Pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan tersebut adalah: yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Hasil dari usability testing ini adalah berupa SUS score antara 0 sampai 100. Sistem yang dapat dikatakan mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipelajari apabila memiliki SUS score lebih dari 50%. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.